Welcome back teman-teman netizen atau warganet ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan antara AC Milan versus Juventus yang dimenangkan Juventus dengan skor 1-3. Tentu ini adalah kemenangan yang berharga bagi Juventus karena mereka naik satu peringkat. Dari sebelumnya peringkat nomor 5 di klasemen sementara Serie A, sekarang peringkat nomor 4. Dan juga bagi Andrea Pirlo sendiri ini adalah kemenangan yang penting. Karena tentu dengan bisa meraih kemenangan lawan AC Milan di kandang AC Milan dan bisa mematahkan rekor tidak terkalahkan AC Milan, tentu ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Andrea Pirlo secara pribadi. Karena kita tahu dengan slow start Juventus di musim ini, tentu muncul banyak keraguan tentang Andrea Pirlo. Tapi akhirnya dalam 2 game berturut-turut Juventus bisa meraih kemenangan dan kemenangan yang meyakinkan. Membantai Udinese dengan skor 4-1, sekarang menang telak lawan AC Milan dengan skor 1-3. Bisa mencetak banyak gol, hanya kemasukan 1 gol. Ini sudah menunjukkan bahwa ada balance ya dari flow of the game Juventus. Dan memang ada perubahan yang dilakukan Andrea Pirlo yang tadinya ya sepertinya ingin terus-menerus menerapkan formasi 3-4-1-2, 3-4-3 atau 3-5-2. Sekarang dalam 2 pertandingan terakhir kita lihat formasinya adalah 4-4-2. Sebetulnya apa perbedaan formasi 4-4-2 dengan formasi 3-5-2? Nah, dengan 4-4-2 tentu lini pertahanan akan lebih rapat lagi. Karena mengandalkan 2 fullback. Dengan 3-5-2 mengandalkan 2 wingback. Yang menjadi masalah jika 2 wingback itu adalah pemain yang bernaluri menyerang. Sulit bagi mereka untuk recover ke posisi awal mereka untuk menutup lini pertahanan atau membantu lini pertahanan. Tapi sekarang dengan formasi 4-4-2 terlihat Juventus menakutkan pada saat menyerang karena mereka memiliki pemain-pemain dengan skill yang luar biasa. Ya, terus terang dari segi individual para pemain, gerak-gerik individual para pemain Juventus unggul lah. Ya kan, ada Dybala, ada Chiesa, ada Kulusevski, ada Cristiano Ronaldo. Bahkan saya kira Bentancur juga luar biasa ya jika mengandalkan skill individualnya, belum lagi Ramsey, Rabiot. Jadi mereka ini unggul dengan materi pemain yang memiliki teknik tinggi. Nah, sekarang kita berbicara tentang AC Milan. AC Milan sudah lama tidak terkalahkan. Dari catatan saya, dalam 27 pertandingan sebelum lawan Juventus, AC Milan tidak terkalahkan. Dan dalam 28 pertandingan terakhir berikut pertandingan lawan Juventus, AC Milan tidak pernah gagal mencetak gol. Jadi ini menunjukkan kestabilan AC Milan dalam urusan mencetak gol dan mengoleksi poin. Kan tidak selalu AC Milan meraih kemenangan. But one problem in Milan is their defense. Sulit banget nih Milan untuk mencatat clean sheet. Ya, satu karena memang mereka bermain dengan strategi menyerang. Belakangan ini mulai ada perubahan. Ketika unggul bermain sedikit defensif, tidak masalah, itu adalah bagian dari taktik. Tapi bahwasannya dengan bermain defensif pun, defense Milan masih bisa ditembus. Tapi di balik defense ada juga penampilan gemilang dari Donnarumma yang sering menyelamatkan gawang dari AC Milan. Nah, sekarang untuk pertandingan besar ini sayangnya kan Milan tidak full tim. Ini sayang sekali teman-teman. Karena tentu kita semua ingin melihat lagi ya kan Ibra versus Ronaldo, walaupun mereka tidak akan saling duel di atas lapangan karena dua-duanya kan adalah attacker. Tapi seandainya 2 pemain ini bermain kan seru tentu pertandingan ini. Sayang mereka tidak bisa bermain lagi seperti di musim lalu, artinya hanya Ronaldo lah yang bisa turunkan di pertandingan ini. Oke, and then kita harus berbicara dulu tentang klasemen sementara Serie A saat ini. Milan still number 1 karena Inter gagal meraih kemenangan lawan Sampdoria, bahkan Inter kalah. Sebuah kejutan besar Inter bisa kalah lawan Sampdoria. Jadi artinya Inter masih tertahan di peringkat nomor 2, di bawahnya Roma, urutan ke nomor 4 Juventus, urutan nomor 5 Sassuolo. Nah, jika saya perhatikan hingga urutan nomor 6 atau peringkat nomor 6 lah ya, Napoli ini masih ada peluang loh ya untuk menjadi juara Serie A karena poinnya beda tipis. Bahkan Atalanta juga di peringkat nomor 7. Jadi Serie A musim ini lebih menarik, lebih ketat. Bukan karena Juve punya pelatih baru, tapi tim-tim lain juga melakukan perubahan besar agar mereka bisa menghentikan dominasi Juventus yang kita semua tahu dalam 9 musim terakhir menjadi juara Serie A. Tapi sekarang terlihat bahwa Juve sudah mulai comeback, belum comeback total. Karena sekarang mereka sudah bisa meraih 2 kemenangan dengan skor margin yang besar. Dan juga kita lihat ada pemain-pemain lain yang bisa perform besides Cristiano Ronaldo. So tidak selalu
harus Cristiano Ronaldo yang mencetak gol. Walaupun tanpa Cristiano Ronaldo terlihat Juventus sulit juga meraih kemenangan. Kan teman-teman bisa perhatikan di beberapa pertandingan Serie A saat Cristiano Ronaldo tidak main karena memang pada saat itu tidak sehat, maka Juventus justru meraih hasil seri. Memang ada juga pertandingan saat Cristiano Ronaldo main tapi Juventus kalah. Namun itu kan tidak banyak. Dari catatan saya hanya satu, lawan Fiorentina. Bahkan ketika lawan Barcelona di pertemuan kedua saat Ronaldo main kan menang Juventus. So Ronaldo makes a big difference. Tapi yang menarik di pertandingan lawan AC Milan, Ronaldo tidak terlalu banyak berpengaruh. Ia tidak mencetak gol, ia tidak memberikan assist walaupun ia beberapa kali melakukan pergerakan untuk mengalihkan perhatian para pemain AC Milan. Tapi ini sebuah kemajuan yang luar biasa bagi Juventus, bahwa Cristiano Ronaldo istilahnya tidak ngegas dalam pertandingan ini, tidak terlihat ya, ini tidak terlihat bagi saya bekerja ekstra keras, tapi Juve bisa menang. Juve bisa mencetak banyak gol. Oke, so sekarang kita perlu melihat dulu bagaimana line up dari kedua tim. Milan banyak yang tidak main bagi AC Milan. Dan last minute ternyata Rebic dan juga Krunic tidak bisa bermain. Tentu ini adalah pukulan telak bagi AC Milan, khususnya bagi Pioli. Memang saya selalu tegaskan Milan tidak membutuhkan 1, 2 ataupun 3 pemain. Tapi kalau yang cedera half of the team, ya half of the key players in the team, ya tentu ini akan berat teman-teman bagi AC Milan. Apalagi lawannya Juventus yang turun dengan sebagian besar pemain-pemain inti. Kan kita tahu tidak banyak pemain Juventus yang cedera dibandingkan para pemain AC Milan. Tapi itu juga seharusnya tidak menjadi faktor utama. Faktor utamanya adalah dari segi taktik dan cara kedua tim untuk membuka ruang pertahanan masing-masing mereka. Ya, jadi ini yang penting nih teman-teman. Jangan selalu kita memberikan alasan karena tidak full tim, enggak juga. Karena jika klub mengalami persoalan seperti ini, tentu mereka sudah ada langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi hal ini, dan itu sebetulnya sudah ada kan. Dari AC Milan sebelumnya juga mereka mengalami kesulitan dengan begitu banyak pemain yang cedera. Contoh di Liga Inggris juga Liverpool kan sama, tetap masih bisa diatasi oleh Klopp, tetap Liverpool masih bisa meraih poin, masih bisa meraih kemenangan. Ya jika memang kalah, itu juga bukan karena Liverpoolnya bermain buruk, bermain bagus, tapi memang sulit untuk mencetak gol. So di game ini kita tahu Milan banyak pemain yang tidak turun. Kita bicara dari line up yang menarik di sini justru Calabria ya, dimainkan sebagai defensive midfield. Di depan Leao, he's a good player. Pemain ini tetap bekerja luar biasa dalam setiap game. Morata tidak bisa bermain bagi Juve. Alexandro, Cuadrado, ya ini dua pemain, Sandro dan Cuadrado ini biasa dipasangkan di fullback atau wingback. Tapi yang menarik di sini Chiesa, Ramsey ya. Dua pemain ini bermain secara berturut-turut sebagai starter dan bermain di sektor wing, luar biasa penampilan mereka. Chiesa memang lebih rajin, Ramsey biasanya mencari ruang bebas, tiba-tiba muncul dari blind side. Bentancur pemainnya stabil ini sebagai defensive midfield. Rabiot saya kira memiliki kemampuan untuk menyerang dan bertahan sama baiknya. De Ligt bagus, Bonucci sekarang sudah mulai tune in lah dua pemain ini di center back ya. Dan Frabotta turun karena memang Sandro tidak bisa turun. Szczesny, luar biasa penampilan Szczesny di game ini. Oke, kita sudah tahu dari flow of the game, Milan keluar lebih awal dengan inisiatif menyerang agar bisa mencetak gol dulu. Itulah game plan dari Milan dari setiap game. And they created chances. Saya kira ada dari Leao yang off target, ada juga dari Castillejo. Tapi Juventus ini kan juga seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dari materi pemain ini memiliki skill yang tinggi. Jadi mereka sebetulnya juga tidak ingin terlalu lama menguasai bola, juga tidak ingin terlalu sering mengotak-atik bola di tengah. Karena Milan ada beberapa ball winner. Contoh Kessie, ya kan? Jens Peter Hauge ini juga bisa nih merebut bola. Calhanoglu juga sama, Leao juga sama. Jadi yang mereka lakukan 2-3 kali passing antara Dybala, Rabiot ataupun Bentancur untuk bisa memberikan bola ke pemain-pemain yang memiliki kemampuan berlari kencang. Siapa itu? Ronaldo atau juga Chiesa. Dan itu berhasil dilakukan oleh Dybala. Dybala kita lihat ya memberikan back pass, back heel pass saya kira ya, atau juga menyontek bola tersebut dengan memberikan umpan ke belakang ke arah pertahanan dari AC Milan, di mana disambut oleh Chiesa dan Theo Hernandez. Sebetulnya kan sudah mengejar nih Hernandez, tapi ya mungkin kalah kencang ya larinya, kalah cepat lah pergerakannya juga, sehingga Chiesa bisa membuka skor. Kita tahu juga Chiesa mendapatkan peluang untuk mencetak gol kena tiang. Jadi pemain-pemain yang memiliki kecepatan ini diandalkan Juventus untuk mencari ruang bebas. Juga samanya Ronaldo kan, ia bermain sedikit di sektor flank agar sulit dikawal. Dan Milan seperti biasa bisa fight back, and they did the fight back. Saya kira bagi saya ya itu mungkin sebuah foul ya, apa yang dilakukan Calhanoglu ke Rabiot, kan jelas itu didorong.
Tapi wasit menganggap itu mungkin adalah perebutan bola atau 50-50. Fast break, ya kan, Leao ini pintar, dan Hernandez lagi-lagi melakukan pergerakan cepat untuk mengecoh para pemain Juventus. Justru umpan diberikan kepada Calabria. Great finish by Calabria. Disinilah kita melihat bahwa kemampuan para pemain Milan ini hampir sama bagusnya dengan pemain-pemain lain yang berada di sektor penyerangan. Artinya pemain yang berada di defensive midfield juga sama bisa mencetak gol. Calabria mencetak gol yang luar biasa, yang sebetulnya juga biasa kita saksikan dicetak oleh para pemain yang berada di posisi gelandang serang atau juga striker. Dengan skor sementara 1-1, tentu AC Milan tidak akan puas. Karena mereka bermain di kandang sendiri, mereka akan coba meraih kemenangan. Apalagi dari upaya-upaya melakukan serangan, sebetulnya kan para pemain Milan berhasil menciptakan peluang-peluang untuk mencetak gol, walaupun bukan merupakan peluang-peluang yang berbahaya. Tapi di satu sisi para pemain Juventus ini terlihat menahan diri. Mereka tidak ingin bermain terbuka karena defense mereka juga tidak rapi, tidak solid. Ini sama nih, kedua tim memiliki persoalan di defense. Dan kita lihat kan bagaimana serangkaian serangan dari para pemain Milan ini masih bisa juga beberapa peluang yang mereka ciptakan di save oleh Szczesny. Sebaliknya dari Juventus, kita lihat para pemain ini mencari momen untuk menyerang. Dan saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa tim yang pertama meraih keunggulan dalam game ini memiliki potensi untuk meraih kemenangan. Ya, kemungkinan bisa meraih kemenangan. Kenapa? Karena setelah unggul, tentu tim tersebut bisa lebih mengendalikan tempo atau irama permainan. Mereka akan lebih mendapatkan feel of the game, ya. Jadi mereka akan bisa merasakan nih bagaimana caranya untuk membongkar pertahanan dari tim lawan, dan itu yang terjadi bagi Juventus setelah mereka tahu caranya untuk membongkar pertahanan dari Milan dengan melakukan 2-3 kali passing dengan mengandalkan kecepatan para pemainnya. Itu mereka lakukan lagi, di mana sebuah serangan yang sebetulnya tidak berbahaya, Dybala bisa memberikan umpan kepada Chiesa dan Chiesa bisa shooting dari tepi luar kotak penalti. Saya kira itu Oke, goal for Juventus. Sekarang Milan harus fight back lagi. Milan lagi-lagi kita lihat para pemain yang ngotot, bekerja ekstra keras. Tapi ketika ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Pirlo ini pintar juga. Ya, menarik Dybala, menarik Chiesa, memainkan Kulusevski dan juga McKennie. McKennie gelandang bertahan, Kulusevski pemain yang mirip permainannya seperti Chiesa. Cuman ia lebih mengandalkan teknik bukan kecepatan. Dan kita lihat kan gerakan yang berbahaya, passing cutback ke McKennie bisa mencetak gol. Ya, memang terlihatlah ada kesulitan bagi Romagnoli untuk membaca gerakan dari Kulusevski dan sedikit terkecoh lah Kair ya dengan passing yang diberikan Kulusevski ke McKennie. Tapi saya kira kita tidak bisa menyalahkan juga para pemain Milan di defense. Justru para pemain Juventus ini yang pintar-pintar dengan gerakan-gerakan individual mereka. Nah, jadi itu dia membuktikan lagi teori saya ya, bahwa tim yang pertama mencetak gol memiliki potensi untuk meraih kemenangan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kuncinya bagaimana membuka pertahanan dari tim lawan tersebut. Dengan gol pertama tersebut, kan mirip tuh gol ketiga gol Juventus ini. Kan hampir mirip prosesnya. Yang pertama dan kedua kan sama, Dybala ke Chiesa. Nah, yang ketiga ya mirip juga lah, Kulusevski melakukan pergerakan, sontekan atau umpan kepada McKennie dan gol. Nah, ini jadi menjadi pelajaran buat Pioli. Bagaimana para pemainnya ini sudah harus memblok serangan dari tim lawan yang muncul juga dari sektor flank. Karena sejauh ini saya melihat sektor flank dari AC Milan, khususnya dari fullback ini, lebih sering diandalkan untuk membantu serangan daripada defense. Itu yang saya perhatikan. Mungkin juga jika saya salah, silakan teman-teman bisa koreksi. Dan terlihat bagaimana bisa diekspos-nya di pertandingan ini Theo Hernandez yang memang lebih diandalkan untuk melakukan serangan, ya. So this is a great win for Juventus, dan saya kira jika Andrea Pirlo tetap konsisten dalam menerapkan formasi yang sama, menurunkan starting lineup yang sama kecuali ada pemain yang cedera, dan tetap mengandalkan permainan menyerang dengan 2-3 kali passing, saya kira Juventus perlahan-lahan nantinya juga bisa berada di peringkat nomor 1. Bagi AC Milan, oke, mereka kalah, tapi saya kira mereka harus bangkit kembali. Mereka punya potensi untuk bangkit kembali, walaupun sebagian besar pemain mereka cedera. Tapi kita lihat sebagian besar pemain mereka cedera, kita lihat mereka tetap dominan di pertandingan ini. Yang menjadi persoalan adalah dari segi taktik, mereka sulit untuk mengantisipasi serangan para pemain Juventus yang mengandalkan dua pemain cepat mereka, Chiesa, Dybala, ditambah juga pemain yang sering muncul dari blind side, seperti Ramsey. Ramsey juga mendapat peluang untuk mencetak gol kan. Nah, jadi kita tunggu next games dari AC Milan dan juga bagi Juventus. Yang menarik, saya ingin menunggu bagaimana setelah kalah dalam satu pertandingan ini, bagaimana nanti respons Milan di next game. Itu sangat penting, mereka harus respons dan bangkit kembali. Bagi Juventus, saya ingin menunggu bagaimana mereka bisa lagi menang dengan permainan yang menawan.
Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Silahkan memberikan counter analisa kalian. No hit, only football. Salam sepak bola.